Cilia atau bisa dipanggil Cil Haddad adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang berasal dari Brasil. Namun ia sudah lama pindah ke Australia dan bekerja sebuah perusahaan tambang bernama PHP Billington yang berlokasi di kota Perth. Di sana ia dengan cepat berteman dengan banyak orang, terutama dalam komunitas Brasil yang tinggal di daerah tersebut. Cecilia merupakan lulusan dari Universitas Katolik di Rio de Janeiro dan memiliki 2 gelar magister yang membuatnya dihormati karena kecerdasannya. Ia fasih bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol. Bahkan ia sempat berhenti dari pekerjaannya untuk melanjutkan studi tambahan di Melbourne, Australia dalam bidang ekonomi bisnis. Cecilia juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kurang mampu, menjadi sukarela di beberapa panti asuhan, dan ikut dalam proyek pembangunan rumah untuk penyandang disabilitas. Dalam perjalanan hidupnya, Cecilia sempat menikah tetapi pernikahannya tidak bertahan lama dan berakhir pada perceraian pada tahun 2017. Setelah itu ia pindah ke Sydney dan bekerja di perusahaan logistik bernama Pacific National yang bergerak di bidang pengiriman domestik dan internasional. Pada tahun yang sama, ia juga sempat menjadi pembicaraan dalam pertemuan internasional. Sejak tahun 2017, Cecilia berkenalan dengan seorang pria bernama Mario Marcelo Santoro yang juga berasal dari Brasil dan merupakan seorang insinyur sukses yang hubungan mereka berjalan cukup baik dan melakukan perjalanan bersama ke berbagai negara di Eropa dan Asia. Sehingga banyak yang mengira mereka telah menikah secara diam-diam, padahal tidak demikian. Namun di akhir tahun 2017, Cecilia menceritakan kepada seorang sahabat di Perth bahwa hubungannya dengan Mario tidak seindah yang terlihat. Meski mereka sempat tinggal bersama di satu apartemen, akhirnya Cecilia meminta Mario pergi dari tempat tinggalnya. 2 sahabat yang bernama Carol Canara dan Rital Marasil sempat merasa cemas karena hubungan Cecilia dan Mario terlihat tidak sehat. Mereka sering bertengkar hebat, bahkan sampai ada kekerasan fisik. Meski begitu, Cecilia selalu meyakinkan teman-temannya bahwa ia tidak takut terhadap Mario dan mampu menjaga dirinya sendiri. Pada bulan Maret 2018, hubungan mereka semakin memburuk. Mario berusaha keras untuk kembali bersama Cecilia, bahkan sampai memohon dan menangis, tetapi Cecilia tetap menolak. Ia sudah mulai merasa resah dengan sikap Mario yang terlalu kasar dan terlalu posesif. Hubungan mereka menjadi sangat beracun. Beberapa minggu setelah itu, Mario mulai sering menguntit dan mengawasi apartemen Cecilia secara diam-diam. Hal ini membuat Cecilia memilih untuk menginap di rumah teman-temannya atau tidur di hotel. Saat berada di rumah, ia sering mematikan lampu agar terlihat seperti tidak ada orang, tetapi Mario tetap mengetahui keberadaannya. Bahkan Mario sempat masuk ke apartemennya tanpa izin dan tidur di kamar Cecilia. Pada akhirnya, justru Mario yang lebih sering berada di apartemen tersebut dibandingkan Cecilia sendiri. Tanpa sepengetahuan Cecilia, Mario ternyata sudah membuat kunci cadangan untuk pintu dengan apartemennya. Menyadari hal itu, Cecilia akhirnya memasang kamera CCTV di apartemen dan mengajak seorang teman untuk melaporkan Mario ke pihak berwajib karena dianggap telah memasuki properti secara ilegal. Walaupun demikian, hukuman yang diterima Mario hanya berupa perintah untuk menjauhkan dari Cecilia. Polisi juga memperingatkan bahwa jika ia melanggar lagi, maka tindakan itu adalah tindakan hukum yang lebih berat. Merasa semakin sulit untuk mendekati Cecilia, Mario akhirnya mengirimkan pesan kepada Cecilia, mengaku akan kembali ke Rio de Janeiro untuk selamanya. Ia mengatakan ingin melupakan semua yang berkaitan dengannya, tetapi meminta kesempatan terakhir untuk bertemu dan diantarkan ke bandara pada hari Minggu tanggal 29 April 2018. Meski teman-temannya memiliki firasat buruk dan menyarankan Cecilia untuk tidak menemui Mario, ia tetap memutuskan untuk bertemu, dengan alasan ingin memastikan kalau Mario benar-benar meninggalkan Australia agar ia bisa hidup dengan tenang. Pada Jumat 27 April 2018, 2 hari sebelum keberangkatan Mario, Cecilia menghadiri pesta barbecue di rumah seorang teman. Ia pulang ke apartemen larut malam. Keesokan paginya ia masih mengirim pesan singkat kepada 2 temannya sekitar pukul 8 dan setengah 10. Setelah itu, ia tiba-tiba tidak dapat dihubungi lagi. Salah satu kliennya mencoba untuk menghubungi karena mereka memiliki janji bertemu. Tetapi Cecilia tidak muncul dan panggilan pun tidak dijawab. Di hari yang sama, ibu Cecilia menerima pesan WA dari ponsel Cecilia mengatakan bahwa ia sedang menuju Blue Mountain untuk mencari ketenangan dan akan menghubungi lagi setelah kembali dan mendapatkan sinyal. Namun kenyataannya pesan itu bukan ditulis oleh Cecilia, melainkan oleh Mario yang telah menggunakan ponselnya.
Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018, seorang atlet wanita bernama Christine Bayer dan suaminya menemukan tubuh seorang wanita mengambang di sekitar sungai Lancove, Sydney. Dengan panik, Christine segera menghubungi polisi sambil menangis histeris. Ambulans tiba beberapa menit kemudian, dan tubuh tersebut berhasil diidentifikasi sebagai Cecilia Haddad. Lokasi sungai itu hanya berjarak sekitar 6 km dari apartemen tempat Cecilia tinggal. Penyelidikan langsung dimulai, dipimpin oleh detektif bernama John Edwards dan Hannah Becker. Mereka segera menghubungi teman-teman serta tetangga Cecilia untuk mencari tahu penyebab kematiannya dan mengidentifikasi siapa yang mungkin terlibat. Teman dan keluarga Cecilia langsung mencurigai Mario Marcello Santoro. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui tentang hubungan yang tidak sehat antara Cecilia dan Mario. Salah satu temannya di Perth memberitahu polisi bahwa Mario sebenarnya kembali ke Brasil pada hari itu. Polisi segera mengejar tetapi terlambat. Rekaman CCTV di bandara menunjukkan Mario sedang berada di loket check-in dan berhasil meninggalkan Australia, bahkan sebelum tubuh Cecilia ditemukan. Semakin rumit karena Mario sudah berada di luar negeri, sementara statusnya saat itu masih sebagai saksi. Tanpa bukti yang cukup kuat, ia bisa menggelak dan dari tuduhan dan menolak beberapa informasi kepada pihak berwenang. Selain itu, hukuman di Brasil melindungi warga negaranya dan ekstradisi hingga terbukti bersalah, sehingga Mario memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Dengan kerja keras, detektif John Edwards dan Hannah Becker sudah mulai berkoordinasi dengan kepolisian Brasil untuk meminta bantuan agar Mario dapat diperiksa sesuai hukum Australia. Sementara itu, investigasi lokal terus berlanjut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mencari mobil merah milik Cecilia, yang akhirnya ditemukan di tempat parkir stasiun kereta api sentral. Beberapa saksi melaporkan kalau mobil tersebut terlihat diparkir di depan apartemen Cecilia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018. Menjelang mobil itu tampak dikendarai oleh Mario menuju parkiran komuter lainnya. Melalui kamera pengawas di sekitar area tersebut, polisi menemukan rekaman Mario memasuki apartemen Cecilia pada pagi hari sekitar pukul 8:30 pagi. Setelah itu, ia terlihat mampir ke sebuah toko untuk membeli makan sebelum berkendara ke sekitar area itu. Mario akhirnya masuk lagi ke apartemen Cecilia tanpa izin, dan setelah itu tidak ada kabar apapun darinya. Sebuah perasaan tidak enak menyelimuti keluarga Cecilia yang saat itu masih tidak bisa menghubunginya. Kemudian sebuah pesan masuk ke WA dari ibu Cecilia, yang isinya mengabarkan kalau Cecilia pergi ke Blue Mountain untuk mencari ketenangan. Pesan terlihat biasa, namun hal yang membuat ibunya curiga karena Cecilia jarang berpergian tanpa memberitahu keluarga lebih dahulu. Menurut penyelidikan, Mario telah menjerat leher menggunakan tangan yang kuat. Tindakan tersebut dilakukan dengan emosi yang tidak terkendali. Setelah itu, dia menggunakan jari Cecilia untuk membuka kunci ponsel dan mengirim pesan tersebut. Pesan itu dikirim dengan tujuan menyamarkan tindakan kejam agar terlihat seperti kepergian biasa. Dalam investigasi, detektif menemukan fakta-fakta kalau Mario sudah merencanakan hal ini sejak lama. Pesan itu dibuat secara alibi, sambil Mario mempersiapkan cara untuk menyingkirkan tubuh Cecilia dengan hati yang penuh tipu daya. Dia mulai membuat skenario seolah-olah Cecilia benar-benar pergi secara sukarela. Rekaman CCTV dan jejak ponsel Mario menunjukkan kalau mobil Cecilia terus terlihat melewati daerah Woolwich sebelum berhenti di dekat sungai Lancove. CCTV menangkap sosok Mario yang tampak tenang saat mengendarai mobil tersebut. Dalam rekaman CCTV, tampaknya Mario tampak keluar dari mobil, lalu kembali tanpa membawa apa-apa. Jejak kakinya yang basah terlihat di aspal tanpa alas kaki, karena sepatunya ditemukan di pinggir sungai, lokasi di mana tubuh Cecilia dibuang. Polisi juga menemukan barang-barang pribadi Cecilia yang sengaja ditinggalkan di mobil untuk menguatkan skenario kepergian palsu itu. Setelah membuang Cecilia, Mario pergi ke sebuah toko untuk membeli minuman anggur, lalu mengemudi menuju stasiun kereta. Saat berada di toko, dia bertingkah seperti pelanggan biasa dan tidak menunjukkan rasa gugup. Dia meninggalkan mobil Cecilia di tempat parkir stasiun, kemudian berjalan kaki kembali ke apartemennya. Mario tampak tenang, masih baru saja melakukan tindakan kriminal yang berat. Sesampainya di apartemen, Mario mencuci semua pakaian yang dia kenakan saat itu. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghilangkan bukti yang mungkin menempel pada pakaiannya. Keesokan paginya, dia terlihat keluar dari apartemen sambil membawa koper dan barang-barang pribadi lainnya, lalu memesan Uber menuju bandara Sydney. Mario berusaha untuk membuat semuanya terlihat normal.
bahkan saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya. Sopir Uber yang memberikan informasi penting kepada polisi. Dalam wawancara dengan detektif, supir tersebut mengingat dengan jelas permintaan Mario yang aneh. Ia bercerita bahwa Mario meminta rute yang lebih panjang menuju bandara, bahkan memintanya melintasi jembatan Gildenfield, meski ada jalan yang lebih cepat. Perjalanan itu terasa tidak begitu biasa bagi supir Uber tersebut. Di tengah perjalanan, Mario membuka jendela mobil dan melemparkan sesuatu melewati pagar pembatas jembatan. Gerakan itu dilakukan dengan cepat, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Sopir itu melihat benda yang dilempar ke air seperti kunci, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Namun perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang nggak beres. Beberapa hari kemudian dia memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi butuh waktu sekitar 3 minggu untuk menemukan benda yang dilempar Mario ke sungai. Proses pencarian dilakukan dengan bantuan penyelam profesional yang bekerja dari siang dan malam. Setelah penyelamatan, mereka berhasil menemukan kunci mobil Cecilia dan sebuah pin logam berbentuk patung Kristus dan Rio de Janeiro di daerah dasar sungai. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting untuk menghubungi Mario dengan kejahatannya. Bukti ini ditambah rekaman CCTV dan keterangan dengan supir Uber membuat pihak berwenang di Brasil akhirnya setuju membantu detektif John Edwards dan Hannah Baker dalam menyelidikkan. Kerjasama internasional ini menunjukkan kalau kasus tersebut sudah menarik perhatian dunia. Mario tampaknya tidak menyangka bahwa rencananya tidak akan terbongkar secepat itu. Pada Sabtu 7 Juli 2018, polisi lokal berhasil menangkap Mario Marcelo Santoro atas dugaan penghabisan Cecilia Haddad. Penangkapan dilakukan di apartemen di Rio de Janeiro tanpa perlawanan. Dalam pra-pengadilan di Rio de Janeiro, Mario bersikeras tidak bersalah. Dia mengaku tidak ada bukti kuat untuk menunjukkan dia telah menghabisi Cecilia, terutama karena tidak ada DNA atau sidik jari pada tubuh korban yang akibat terendam air sungai. Argumen ini menjadi salah satu poin untuk pembelaan. Dia juga berdalih bahwa DNA-nya ada di apartemen Cecilia. Dia sering berkunjung ke sana. Meski Mario terus menyangkal, perilaku yang mencurigakan justru semakin memperkuat dugaan polisi. Meski Mario menyangkal, rekaman CCTV dan bukti lain menunjukkan kalau dia adalah pelaku. Banyak saksi yang memberikan kecurigaan bahwa Mario memiliki hubungan tidak sehat dengan Cecilia. Namun persidangan berjalan alot. Hukuman Daniel Kota bahkan sempat menunda proses sidang. Bukti dianggap kurang kuat, sehingga Mario harus menunggu di penjara sementara di Brasil. Proses hukum yang panjang ini membuat keluarga Cecilia merasa frustasi. Mereka merasa bahwa keadilan berjalan terlalu lambat, sementara Mario terus bersikeras pada kebohongannya. Penjara tempat Mario ditahan, penjara Benfica, penuh dengan sesak konflik antar geng yang terjadi di sana. Lingkungan di penjara tersebut sangat tidak kondusif dan banyak narapidana merasa tidak aman. Baru setelah 3 bulan, ia mendapatkan sel sendiri. Sel itu berukuran kecil dan hampir tidak memiliki fasilitas apapun. Proses hukum semakin tertunda karena tim penyelidik harus mencari bukti tambahan. Ditambah lagi dengan gangguan akibat pandemi yang melanda. Situasi ini membuat banyak pihak merasa bahwa Mario mencoba memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang menghindari hukuman. Akhirnya pada tahun 2023, Mario mengaku dosa kepada 2 pendeta yang datang ke penjara diawasi oleh petugas. Pengakuan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarganya sendiri. Ketika sidang dilanjutkan, keluarga Cecilia hadir dengan memakai kaos bergambar wajah Cecilia. Kaos tersebut menjadi simbol perjuangan untuk mencari keadilan. Beberapa teman Cecilia dan dari Australia bersaksi secara daring, dan semuanya sepakat kalau Mario adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Cecilia. Kesaksian mereka sangat emosional dan membuktikan banyak orang di ruang sidang menitikkan air mata. Detektif John Edwards dan Hannah Baker hadir di Brasil untuk mengikuti jalannya persidangan. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam suasana yang emosional, Mario akhirnya mengaku kalau dia telah menghabisi Cecilia. Pengakuan ini menjadi puncak dari proses hukum yang panjang. Dengan air mata, dia menyatakan kalau penyesalan yang mendalam dan meminta maaf langsung kepada keluarga Cecilia dan di ruang sidang. Permintaan masalahnya diterima dengan baik dengan dingin oleh keluarga Cecilia, yang merasa bahwa penyesalan Mario tidak cukup untuk menghapus penderitaan mereka. Mario bercerita bahwa pada hari kejadian,
Dia datang ke apartemen Cecilia untuk mengambil paspor yang tertinggal. Namun saat itu, suasana antara keduanya sudah tegang karena masalah hubungan mereka. Namun terjadi pertengkaran yang memanas dan dia kehilangan kendali. Dia mencekik hingga kehabisan napas dan memukul kepalanya dengan benda berat. Setelah memastikan Cecilia sudah nggak bernyawa, dia membuangnya tubuhnya ke sungai Lincoln. Mario mengakui kalau saat itu dia merasa sangat marah dan tidak bisa berpikir jernih. Pengakuan Mario membuat persidangan berjalan lebih cepat. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, juri yang terdiri dari 6 wanita dan 1 pria menyatakan Mario bersalah atas penghabisan dan pembuangan Cecilia. Proses penentuan hukuman dilakukan dengan cepat karena bukti yang sudah kuat sehingga Mario divonis 27 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat hingga masa hukumannya selesai. Keputusan ini disambut dengan rasa lega oleh kedua keluarga Cecilia. Untuk meski rasa kehilangan tetap tidak tergantikan. Setelah keputusan itu, Mario kembali ke penjara Benfica di Brasil untuk menjalani hukuman. Kondisi penjara yang keras menjadi bagian dari hukumannya. Banyak yang bertanya apakah hukuman 27 tahun penjara sudah cukup untuk melupakan kejahatan yang dilakukan. Keluarga Cecilia berharap bahwa kesan ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak ada yang lagi melakukan permusuhan seperti Cecilia ini.